Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita akan masuk halaman ini. Ya, sekarang kita akan bangkit berdiri. Karena ini jadi harus bergerak. Kita akan nyanyi di kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian yang penuh jemaat. Thank
cuaca mendung dingin, tapi kami masih Kau perbolehkan datang lagi kehadiran-Mu ya Tuhan. Ini semua anugerah dan kasih-Mu kepada kami satu persatu ya Tuhan. Sucikan hati kami satu persatu ya Tuhan yang sudah hadir, supaya kami tidak pulang dengan sia-sia ya Tuhan, tapi kami menerima berkat dan kasih daripada-Mu saja. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang perjalanan, biar mereka tiba di sini dengan selamat. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pokok doa untuk bangsa dan negara, terus untuk korupsi dan keresahan ekonomi perekonomian negara. Ya, silakan duduk, Kak Berlian. Ya, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi saat ini kami boleh bersahati berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini di mana Tuhan sudah menempatkan kami di sini, maka kami akan coba berusaha melalui pikiran berkat-Mu juga bantu memperjuangkan ekonomi politik yang apapun yang Tuhan percayakan pada kami ya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin dari atas sampai bawah ya Tuhan. Di negara, di desa-desa pun Kau akan hadir ya Tuhan Yesus. Kau akan menggerakkan hati anak-anak-Mu dan juga orang-orang yang Tuhan sudah percayakan pemimpin negara ini, karena kami tahu pemerintahan ini adalah berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sudah mengaruniakan kepada mereka untuk mewakili kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga saat doa untuk keadaan ekonomi di mana kami melihat dan mendengar korupsi terjadi di mana-mana ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau mengetahui, Engkau melihat, dan Engkau pasti akan menegur dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang harus memberantas korupsi ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan mereka, biar mereka hikmah supaya tidak terjadi kepada mereka ya Tuhan hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami juga saat ini berdoa untuk keresahan sosial, seperti banyaknya hubungan tenaga kerja yang banyak yang PHK dan ataupun yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Biarlah mereka yang sudah menerima pekerjaan, mereka boleh melakukannya dengan tulus ya Tuhan. Dalam pekerjaannya, biar Tuhan memakai anak-anak untuk melihat hasil pekerjaan mereka. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, beri pada hikmat kepada mereka supaya mereka bisa kreativitas ya Tuhan untuk menciptakan pekerjaan, untuk walaupun kecil, tapi mereka boleh menciptakan pekerjaan untuk orang-orang sekelilingnya, dan mereka boleh mendapat berkat ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang berdampak keadaan dengan keadaan perekonomian global ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semua apa yang kami lakukan, semua seizin dan pengetahuan Tuhan ya Tuhan. Ajar pada kami untuk berpegang kepada Engkau saja ya Tuhan, berharap pada Engkau saja, karena rancangan adalah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Dan mampukan kami, beri kami kekuatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan dengar Mazmur dengan Bu Susan. Ini ada tulang. Assalamualaikum Bapak-Bapak Ibu. Sekarang kita akan Mazmur 71 ayat 1. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu perlindungan, tempat aku boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutuskan untuk menyelamatkan aku, sebab
Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Padamu aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku menjadi seperti perlambang, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan semakin melambungkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan karya keselamatanmu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dan berbicara tentang keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan keadilanmu saja. Keadilanmu menjanjikan langit yang tinggi, ya Allah. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Siapakah seperti Engkau, ya Allah? Ya, terima kasih Bu Lili. Kemudian kita akan masuk dengan berdoa kedua. Tadi sudah untuk beri. Berdoa kedua. Kalau saya HP kecil dan ini aja. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi kali ini. Kami berdoa bagi sahabat kami yang sakit, Pak Rudi Tobi, Ibu Simatupang, Pak Itus dan Ibu Wilati, Ibu Ina Tamrin, Ibu Fei Kadarusman, Bapak Sri Wiyono, Pak Sinte, Pak Agus Tangyong, Pak Daud dan Ibu Nora, Ibu Siwi Raharjo, Ibu Opin dan Pak Cangkas, Pak Yulianto, Ibu Ratna Suwandono, Ibu Erli, Markus, Ibu Linda Andrea, Ibu Dori Mina, Kak Astrid, Pak Wirya dan Ibu Endang, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Nani Sujono, Ibu Rike, dan Ibu Eli, serta kami juga berdoa untuk para pendamping dan orang-orang yang merawat mereka. Tuhan langit dan bumi, kami serahkan mereka ini semua yang sakit ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang menjamah mereka. Kami yang lemah ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit yang tidak disebutkan di sini namanya, yang tidak terungkap atau yang tidak diungkapkan. Tuhan Pencipta langit dan bumi, kami serukan doa ini hanya ke dalam nama, satu nama yang kami sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jadi, nah, kita merupakan kalau melihat data orang yang sakit kita harus mengucap syukur selalu senantiasa buat kita masih sehat. Yang sakit flu dikit nggak apa-apa lah.
saya ini. Saya masih bisa bangun, nggak apa-apa. Tapi yang apa-apa yang sakit ini, biarlah kita selalu mengucap syukur kalau Tuhan masih memberkati kesehatan kita. Ya, kita akan memuji Tuhan kembali. NKB 200 di dalam hidup yang susah. Selamat pagi Bapa, sungguh kami mengucap syukur kepada Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang Maha Agung dan penuh kuasa. Dimana Tuhan sudah memberkati akan gereja-Mu Tuhan, GKI Pondok Indah hingga saat ini. Tuhan sudah menyertai dengan pertumbuhan gereja kami, baik secara kualitas maupun kuantitas. Biarlah nama-Mu saja ya Tuhan semakin dimuliakan, dan kami Tuhan, kami yang Tuhan sudah berkati hingga pada saat ini menjadi jemaat-Mu yang semakin besar ya Tuhan. Kami juga menjadi saluran berkat-Mu untuk gereja-gereja yang lainnya, untuk sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, karena gereja kami sedang mencari pendeta Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan menolong kami, khususnya untuk orang yang akan Tuhan tempatkan di gereja kami. Biarlah Tuhan juga menyiapkan hati mereka untuk juga bisa melayani bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, dan juga Tuhan akan menggerakkan hati akan calon pendeta ini Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Bapa, dan Tuhan juga yang akan membuat semuanya menjadi baik. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa bersyukur untuk pendeta-pendeta yang Tuhan sudah tempatkan, maupun Tuhan pendeta yang masih melayani tempat kami, pendeta Agus, pendeta Tumpang,
Pendeta Rudi, Pendeta Yoas, Pendeta Vera, Pendeta Alex, Pendeta Lucia. Tuhan biarlah Tuhan memberikan senantiasa hikmat, kesehatan, kekuatan, juga sukacita terus untuk mereka tetap melayani Engkau dengan setia, dan Tuhan memberkati setiap keluarga mereka masing-masing dengan kesehatan, dan Tuhan memberikan juga kesuksesan untuk setiap apa yang mereka kerjakan, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah besok. Kiranya Tuhan yang memegang kendali akan ibadah dari pagi hingga sore. Tuhan yang akan memimpin mereka semua yang terlibat dalam tiap-tiap ibadah, baik yang di mimbar maupun yang di belakang mimbar, ya Tuhan. Tuhan yang akan tolong satukan hati mereka untuk dapat melayani Engkau, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap komisi yang Tuhan sudah bentuk untuk gereja kami, ya Tuhan. Banyak komisi-komisi yang Tuhan sudah memberkati semua, dan biarlah Tuhan juga yang akan terus menuntun, memegang tangan mereka dalam setiap tugas-tugas mereka masing-masing. Tuhan yang akan memampukannya, dan Tuhan yang akan memberikan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan terus semangat buat mereka melayani akan sesama. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk sekolah yang Tuhan hadirkan, Tirta Marta, buat kami semuanya, yang menjadikan saluran berkat untuk anak-anak dalam pendidikan mereka, Tuhan, dalam masa tumbuh mereka. Tuhan memberkati baik yang terlibat, Tuhan, guru-guru maupun kepala sekolah, dan juga para pekerja lainnya, Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong mereka semuanya, memberikan hikmat-Mu dalam seluruh pekerjaan mereka, dan memberkati akan setiap apa yang mereka lakukan. Begitu juga untuk anak-anak yang sekolah, Tuhan. Tuhan memberkati agar mereka boleh menjadi pandai dan juga berhikmat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa. Saat ini kami ingin juga mendengarkan akan firman yang Tuhan berikan melalui Pendeta Lucia. Biarlah Tuhan siapkan juga hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga kami juga bisa menyatakan akan kasih-Mu Tuhan, dan orang juga akan melihat bahwa Yesus ada dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berkati Ibu Lucia dengan seluruh perkataannya menjadi berkat buat kami semuanya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Leni, kita akan langsung kepada Ibu Lucia. Selamat pagi Bapak Ibu. Anak-anak juga ada. Selamat pagi Dian. Kita berdoa sebelum kita membaca firman. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk hari ini, karena kami boleh melihat kasih Tuhan hari ini baru bagi kami. Di tengah keletihan, di tengah ketidakpastian, putus asa, sakit yang cukup lama, kami tetap tahu bahwa Tuhan setia. Pimpin kami dalam renungan firman saat ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, selamat pagi. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dengan temanya udah hilang ya. Harapan dalam ketidakpastian. Kita akan baca firman Tuhan dari Ratapan pasal 3. Iya, Ratapan pasal 3 saya baca mulai dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku,
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tadi malam ada yang susah tidur? Serius nih, saya bertanyanya serius. Karena kan baru malam. Kemudian ini masih pagi. Kalau nanya siang udah terlambat. Satu momen pagi hari. Maka saya bertanya, Bapak Ibu ada yang kurang bisa tidur, tidak bisa tidur? Ada ya, nggak bisa tidur. Oke. Ada yang tidurnya nyenyak berarti ya? Oke, yang lain nyenyak, yang lain nggak bisa tidur. Nggak tahu ya nggak bisa tidur ini kenapa? Mikir apa dulu? Katanya sih itu kalau menurut tradisional Chinese itu kan makannya terlalu banyak dan terlalu dekat dengan waktu tidur sehingga livernya bekerja keras karena kan itu jam 1 sampai jam 3 pagi itu katanya detoksifikasi dilakukan oleh liver. Jadi livernya bekerja terlalu keras sehingga dia kasih sinyal, kamu mau kayak gitu. Oh, jadi makan terlalu banyak ya. Memang saya pernah dengar gitu. Waktu makannya itu jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Itu saya pernah dengar itu. Tapi susah ya. Kalau perut kosong malah nggak bisa tidur ya, sulit. Oke. Tapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, orang yang bisa tidur itu solusinya tuh macam-macam ya. Ada solusi? Jalan-jalan dulu, nonton sinetron, drakor, baca, lampu kamar redup, dengar musik. Dan ada juga resepnya minum obat tidur supaya bisa tidur. Saya dulu di pedalaman, kalau saya nggak bisa tidur karena takut ya. Kadang-kadang ketakutan tuh buat nggak bisa tidur. Takut karena ada pengalaman, misalnya ada sebuah masalah atau hal-hal buruk terjadi di kampung sebelah, biasanya saya nggak bisa tidur. Saya takut nanti kalau ada yang masuk di kamar saya bagaimana gitu ya. Karena saya tinggal di awal pelayanan itu, rumahnya tuh dibuat dari daun, nggak punya pintu. Serius ya, dari daun. Kalau kita coba googling, ini Papua sekarang sudah agak bagus ya. Papua kurang lebih 30 tahun lalu itu sangat-sangat ya. Jadi rumahnya dari daun, kemudian nggak ada pintu. Ada ruangan sih, tapi nggak ada pintu depan dan pintu kamar tuh nggak ada, cuma pakai kain gorden. Jadi saya kalau tidur itu pakai jeans kayak mau pergi perang begitu, udah siap. Pakai baju tangan panjang lengkap, jaket begitu. Kalau ada apa-apa saya lari, kalau ada apa-apa saya bertarung. Udah ada dua itu. Biasanya saya nggak bisa tidur. Kemudian, waduh, kok tadi malam nggak bisa tidur. Kemudian aktivitas, kok nggak ngantuk-ngantuk, nggak bisa tidur lagi. Solusinya apa ya gitu? Sendirian soalnya, gitu ya. Kalau saya minta temanin kan dibilang, lah masa pendeta takut? Gitu. Kok pendetanya harus nggak bisa? Nggak boleh takut, nggak boleh fakir, sedih sekali. Jadi biasanya saya akhirnya minum antimo. Obat anti mabok itu gitu. Kalau saya cerita sama teman-teman saya, kita sharing cerita pengalaman. Kalau ketemu saya, kita berkumpul pasti ada lagu antimo, obat anti mabok. Itu saya udah tahu pasti mereka nyindir saya yang kalau nggak bisa tidur minum antimo. Karena kalau saya minum antimo satu saya langsung fly. Sudah apa yang terjadilah. Pokoknya aku tidur di samping berdoa, ya Tuhan, aku mau membalingkan diri dan segera tidur. Itu kan dimasuk ya. Itu selalu saya doain seperti itu. Tapi teman-teman, ada yang konsumsi obat tidur supaya bisa tidur. Nah, saya mau nanya, ada nggak obat untuk bangun tidur? Breaker aja ya. Tapi nggak ada obatnya ya. Nggak ada obat untuk bangun tidur, nggak ada obat untuk membangunkan orang yang tidur panjang, nggak
tempat tidur ada, bangunkan tidur nggak ada. Maka kalau kita bangun pagi ini, itu anugerah. Kalau kita bangun pagi ini anugerah, maka harus disyukuri, bukan diomelin nih hari. Biasanya orang nggak ngomelin diri sendiri, belum ngomelin Tuhan dan diri sendiri, ngomelin hari. Kok hari ini cuacanya dingin ya? Kok hari ini hujan mendung? Kok hari ini? Kok hari diomelin? Padahal hidup hari ini anugerah. Bangun, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau beri bagi aku. Ini penting sekali karena kita hendak membaca Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Nggak lama, baru. Cuma kita nggak nyadar aja. Kalau baju baru nyadar nih, handphone baru nyadar. Dijaga supaya jangan rusak dan jatuh. Kalau sudah rusak, kalau sudah lama, udah biasa. Saya rusak handphone kemarin 3 hari lalu. Biasanya taruh sembarangan, yang di kantong, di tas, di dapur, di kamar mandi. Pokoknya aku suka taruh di mana-mana waktu rusak. Saya sedih sekali, kenapa ya aku tidak menjaganya dengan baik gitu. Kemudian saya harus servis. Wah, keluarin biaya lagi. Kemudian saya jadi hati-hati. Sekarang tutup pakai tisu. Tapi ini pasti cuma 1 bulan. Habis itu berantakan lagi gitu. Akhirnya jatuh lagi gitu. Jadi ada sesuatu yang kita sadari, bahwa harus sadar. Kalau nggak sadar nggak bisa. Setiap bangun pagi sadar, ini hari baru, hari yang Tuhan berikan ke kita. Kasih setia Tuhan hari ini baru bagi kita, meskipun hari kemarin banyak masalah dan persoalan. Next. Iya. Karena tema kita adalah harapan dalam ketidakpastian. Bagi saya dalam ketidakpastian itu nggak ada harapan, udah. Dalam ketidakpastian itu menimbulkan kekhawatiran, ragu-ragu, ketakutan, mana ada harapan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang mengakui Yesus itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebagai orang yang yakin bahwa Tuhan tuh hidup dalam kehidupan kita, gak hanya di Yerusalem, kemudian doa kita arah kiblat. Iya kan? Artinya dia ada di sana kan? Kalau doa kita arah kiblat ke Yerusalem, berarti kita percaya Tuhan adanya di Yerusalem doang. Hal ini merupakan keresahan umat Allah pada zaman Yeremia yang menulis Ratapan ini. Nah, supaya jelas, saya kasih pengertian, harapan adalah keyakinan akan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Apakah Bapak Ibu punya keyakinan ini? Besok pasti lebih baik. Hari ini mungkin duit di dompet sisa 10.000. Di ATM juga sudah nggak bisa ditarik lagi gitu loh. Tapi saat itu apakah kita masih punya harapan besok pasti lebih baik? Yakin ya? Kalau nggak yakin nggak bisa nih. Yakin, oke. Harapan itu adalah yakin akan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kenapa? Karena Tuhan juga ada di sana bersama kita. Bukan saja di hari ini, tetapi di masa yang akan datang juga. Kemudian ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang tidak pasti. Gampang kan? Kadang orang tanya, Bu, nanti besok bisa ketemuan nggak? Aduh, insya Allah ya. Kenapa? Karena bisa saja kita sakit yang tidak bisa. Saya teringat nih, mungkin doa teman-teman di PDP membuat saya sehat. Tadi alarm saya bunyi, ternyata 1 bulan yang lalu saya sakit. Ternyata ada alarmnya karena saya harus ketemu dokter. Jadi tadi saya lihat, waduh, alarm. Berarti 1 bulan lalu saya sakit. Waktu itu saya hendak pelayanan ke lapas perempuan Pondok Bambu. Namanya juga manusia. Jadi waktu rapat bersama Pak Martin,
Saya bilang, Pak, kalau foto babu itu sharing balik-balik begini tuh suka susah gitu ya Bang artinya. Karena tempatnya sempit, kursi kayu zaman dulu, kursi gerejanya tuh kursi kayu zaman dulu kayak di kita sih, tapi dia lebih berat rasanya karena saya geser-geser tuh nggak bisa. Jadi kalau sharing itu nggak bisa balik kursi, akhirnya badan yang dibalik. Jadi kadang miring, kadang ini, ada yang sudah bentuk kelompok dulu di depan seperti ini, tapi karena jumlah mereka tuh cukup banyak, padat gitu. Energi saya tuh banyak sekali harus keluar kalau grup, karena saya pengen mereka tuh dengar dan ngerti maksudnya, sehingga bahasa pun saya atur, kalimat-kalimatnya pun saya atur. Kayak ini ada suara saya lebih kencang. Tapi kalau kita yang sudah latihan fokus, pasti fokusnya suara ini daripada suara sana. Ya, oke, kedengaran ya. Ini sopan wanita. Kalau di sana alto pria. Jadi biasanya itu energi saya banyak. Pagi saya nggak ngapa-ngapain supaya energi dia siap nih. Apalagi orang curhat dan sharing curhat cerita masalah itu sebenarnya lempar ke kita. Jangan sampai kita jadi tong sampah. Terima, doakan, serahkan ke Tuhan, bersihkan hati. Gitu. Jadi saya tuh salah ini Pak jadwal Pak Martin. Saya baru cerita kalau harusnya Kamis saya datangnya Rabu Pak pertama. Saya Rabu datang, saya ketemu suster yang sedang siap mau masuk. Saya nanya, suster ke dalam ya? Iya. Ini jadwalnya suster? Iya. Wah, aku salah jadwal. Aku pulang. Kamis aku datang. Tapi pagi-pagi itu perasaan saya tuh nggak enak dan saya bilang suami saya kalau sebentar aku kayaknya agak ada terjadi apa-apa sama aku ke IGD ya. Ya kamu kenapa? Aku bilang aja, jangan kaget. Gitu. Oke. Pokoknya kalau kamu sakit dimanapun mampir ke rumah sakit. Oke. Gitu. Tapi keluar itu saya bilang gini, ini sebentar ini harus memposisikan badan. Tubuh. Siap hati, pikiran, dan sepertinya pulang nih hari ini aku akan pusing 7 keliling nih. Karena materinya ini benar-benar tentang pengampunan ini. Dan pengampunan ini tidak semua orang mau suka mengampuni. Meskipun firman Tuhan udah ngomong berulang-ulang, Tuhan bilang 70 kali 7 kali ya, masih ada yang bilang gak mau. Karena waktu saya datang bulan lalu ada yang bilang saya gak mau. Aku nggak bisa Bu, aku nggak mau. Saya bilang ya udah berproses deh. Tapi boleh nggak kamu berdoa? Saya nggak mau karena saya berdoa pasti Tuhan gerakan saya mengampuni. Dia udah tahu kalau dia berdoa Tuhan gerakan dia untuk mengampuni. Biasanya kalau kita doa Tuhan buat loh, serius. Makanya kalau hari ini masih perlu dendam dan kemarahan, bilang Tuhan saya mau memaafkan dia, tapi saya nggak bisa, saya masih marah, saya masih kesel. Tuhan tolong saya supaya saya bisa. Tuhan buat kita bisa. Jadi dia bilang begitu ke saya nggak mau mengampuni, boleh nggak kita doain atau nanti saudara doa sebentar dulu mau doa, karena aku udah tahu kalau aku doa pasti Tuhan gerakan aku tuh mengampuni. Itu PR ya buat saya, aduh gimana ya, dan saya nanti aku pusing nih, pasti kalau saya ketemu dia, kelompok dia akan bilang begini, saya pasti pusing ya, ini mendahului Tuhan yang nggak boleh ini. 30 menit sebelum sampai ke lapas saya pusing betulan 7 keliling, vertigo. Sampai saya dilarikan ke rumah sakit dan dokter nggak bisa ini harus dirawat. Nggak boleh, ibu nggak boleh kegiatan jangan barbar ya. Pokoknya saya diomelin dan sebagainya, dan saya untuk pertama kali di dalam sejarah hidup saya masuk rumah sakit, saya nggak pernah masuk rumah sakit. Jadi saya agak takut dengan jarum infus gitu loh ya. Saya sakit nggak ya. Tapi saya mau lihat bahwa itulah ya, hati-hati dengan kata-kata. Tuh saya renungkan 4 hari Tuhan mau bilang begini, pusing mana? Lapas atau itu tadi? Saya bilang Tuhan lebih pusing ini. Artinya apa? Saya harus bertobat. Kalau pelayanan jangan melulu, jangan sungguh-sungguh. Hati harus ikhlas. Karena kasih Tuhan itu baru untuk kita. Serius. Saya sampai ngomong kepada semua orang, melayani jangan sungguh-sungguh ya, harus
sukacita. Jangan bilang-bilang begitu kayak aku, nanti pusing nih. Sebelum tiba pusing beneran. Akhirnya orang lain yang pergi gantiin saya karena Tuhan udah kamu istirahat aja deh, terlalu ribet. Jadinya saya bertobat. Oke. Itu kira-kira seperti itu. Banyak hal yang tidak pasti ya dalam hidup. Next. Nah, sekarang ketidakpastian dalam apa? Dalam ratapan. Namanya juga ratap loh. Meratap. Kalau dalam perjanjian lama ada kelukaan biasanya keluarga tuh panggil membayar orang-orang yang mau meratap. Menangis, meratap, kehilangan loh, bener loh. Di Israel tuh ada seperti itu, tim meratap. Jadi ada yang meninggal, kedukaan mereka lah yang menangis lah. Keluarga tenang aja karena tim meratap ada. Nangis. Ada tim yang meratap. Oh, tidak dibayar, tapi memang dia meratap. Oke. Dengan lagu-lagu gitu. Lama-lama jadi profesi loh ini. Oh, wow. Oh gitu ya. Gak apa-apa lah. Jadi suasana duka khusus menggigit. Oke, jadi kira-kira begitu. Ini ketidakpastian dalam ratapan. Beratap. Maka ada tembok ratapan kan? Yang sudah pergi pasti tahu tembok ratapan seperti apa. Saya belum pergi, makanya saya nggak tahu. Oke, ratapan. Ratapan ini ditulis oleh siapa? Yeremia. Yeremia itu meratap. Jam ini benar ya, Bu? Oh, benar ya. Karena saya bicara lihat sana supaya doa pagi benar-benar di pagi hari. Ya, oke. Ketidakpastian dalam ratapan yang diungkapkan oleh Yeremia. Apa yang terjadi? Pertama adalah ketidakpastian politik dan nasional. Mereka berpikir mereka itu bangsa yang sudah kuat nih. Tetapi Israel akhirnya ditawan Babilonia. Dan ini berat. Babel datang untuk mereka semua dihancurkan, termasuk Yerusalem sebagai pusat peribadahan umat. Jadi kalau orang Israel nggak ke Yerusalem nggak enak, nggak oke gitu. Harus Yerusalem, karena di Yerusalem itu ada tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian ada bermacam-macam, ada baju efod, baju imam, ada 10 perintah Allah, loh batu, semua ditaruh di dalam. Dan kalau perang mereka bawa itu gitu. Kalau tabut perjanjian dirampas orang, itu artinya Tuhan berpihak ke orang lain gitu ya. Tuhan tidak berpihak ke mereka lagi karena tabutnya sudah direbut. Itu konsep mereka beriman tuh. Jadi mereka jaga betul, dan kalau mau berdoa harus di Yerusalem karena di sana ada tabut perjanjian. Di situ juga Tuhan hadir dalam hidup mereka. Makanya mereka buat baik-baik dalam bait Allah, di luar bait Allah mereka menindas orang. Kan Tuhan gak lihat. Tuhan yang lihat di mana? Bait Allah. Di luar bait Allah, Tuhan kan gak tahu, gak lihat. Di sana aja ada Tuhan. Ini bahaya. Makanya Amos kritik habis-habisan model yang seperti itu. Nah, ketidakpastian iman dan rohani ini satu paut nih. Artinya Tuhan tuh sudah gak ada. Dalam situasi kehancuran, Tuhan juga sudah diambil oleh Babel. Mereka selalu berpikir dalam konteks bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, menyembah Baal, dewa-dewa seperti itu. Nah, ketidakpastian pribadi, iman dan penderitaan. Dalam konteks seperti ini, umat Israel ini, umat Allah ini, mereka putus asa melihat penderitaan yang terjadi. Bayangkan kalau kota hancur lebur, bait Allah juga hancur, di mana ada harapan lagi? Apalagi mereka meletakkan dasar iman mereka, percaya mereka bahwa Tuhan tuh ada di bait Allah Yerusalem. Pada waktu tabut Allah ada di sana. Kita sependapat dengan mereka atau kita beda? Beda ya? Beda. Tuhan ada di Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan senantiasa hadir, ya.
dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ketidakpastian sosial dan ekonomi. Jelas di tengah situasi kondisi seperti ini, apa yang bisa diharapkan? Saya nggak tahu kita yang mana nih saat ini yang tidak pasti. Politik nasional, tadi sudah berdoa untuk Indonesia. Saya dengar tuh, waduh, korupsi di mana-mana. Wah, itu ternyata doa banyak orang hari ini tidak pasti secara politik nasional. Ada makanan sehat, tapi yang makan keracunan. ada. Tapi yang makan keracunan, itu artinya tidak ada yang pasti. Kemudian ketidakpastian pribadi. Bagaimana iman di tengah penderitaan, semakin kuat atau semakin lemah? Ketidakpastian sosial dan juga ekonomi. Saya bisa bertahan nggak sih hidup sekian tahun lagi dengan dana yang sekian rupiah? Bapak Ibu pilih yang mana? Yang hari ini merasa tidak pasti? Nomor 1. Semua pasti. Semua tidak pasti juga. Ya udah, kita tidak pasti juga nih. Sama dengan ya. Oke, next. Iya, Yeremia bilang begini, di tengah ketidakpastian ada harapan. Wah, ada harapan. Ada hal yang baik di masa depan. Yeremia katakan dari ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Persoalan, masalah, penderitaan yang dikatakan pahit. Ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Itu pahitnya seperti ipu. Kalau dalam TB, ini TB2, TB itu dikatakan pahit itu seperti tumbuhan, seperti ipu. Ipu itu tumbuhan yang pahit sekali, lebih pahit dari sapi loto, lebih pahit dari bunga pepaya, lebih pahit dari pare. Oma-oma waktu dikasih makan pare, bunga pepaya dia nggak mau. Saya bilang, kenapa Oma? Tahu nggak, itu kan pahit, aku nggak suka, aku pengen yang manis-manis. Oh, karena itu sudah pahit ya Oma. Dia nggak suka dikasih sayur-sayuran pahit-pahit. Saya pikir betul juga, kenapa kalau ada yang manis sama dikasih yang pahit? Iya kan, kecuali kita memang penggemar, ya. Nah, ini dikatakan pahit sekali seperti ibu. Makanan yang pahit sekali, pahit akan dan dia katakan akan racun pahit dan kepahitan. Penderitaan yang terjadi itu pahit banget. Ada nggak hal pengalaman yang dalam hidup kita membuat kita pahit? Ada, pasti ada. Tapi kiranya pelayanan jangan buat kita pahit. Terus kita bilang, aku kapok, gak mau lagi. Jangan. Karena kita menerima anugerah berkat Tuhan yang baru setiap hari. Yang kemarin biarlah berlalu. Yang baru ini kita percaya ada sesuatu yang baru dan baik. Seperti aliran air itu tidak selalu sama, meskipun ngalir di sungai yang sama. Ya kan? Kita nggak mungkin dapat air yang kemarin loh di sungai yang sama, pasti air yang baru. Nah, Ratapa berkata bahwa jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan. Kepahitan itu membuat kita tertekan, dan kepahitan itu selalu menjadi racun, membuat seluruh hidup kita jadi pahit. Dan kalau bisa orang lain juga ikut pahit. Kita sebarkan lewat gosip. Gosip tidak mengubah apa-apa kecuali doa. Maka kesalahan orang jangan dibuat jadi gosip supaya orang lain tahu kesalahannya, tetapi kita doakan supaya terjadi pemulihan dalam hidup orang lain. Ini pahit sekali, dia ingat sekali, membuat dia tertekan. Tapi Yeremia katakan, ini yang kuperhatikan. Ada hal yang dia ingat, ada hal yang dia perhatikan, dan dia berharap. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habisnya habis rahmatnya. Next. Yeremia katakan tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dan rahmatnya baru setiap pagi. Saya pikir ini gimana ya? Di tengah ketidakpastian kok Yeremia ada harapan. Udah tenang, ada harapan. Pesan ini juga mau disampaikan kepada kita di dalam ketidakpastian hidup. Ada harapan. Apa yang tidak pasti itu ngomong aja, ini nggak pasti. Tapi aku percaya ada harapan. Oke. Kesaksian saya minum antimo. Kenapa ada antimo? Nggak pernah tanya ya. Kok di pedalaman kok dia terus minum antimo? Saya makan tiba-tiba ingat. Iya ya. Kenapa bawa antimo? Tas saya itu selalu ada antimo. Obat anti mabuk itu. Kenapa? Karena saya tukang mabuk. Kecuali jalan. Kalau selama naik kendaraan mau berjam-jam saya mabuk. Naik motor mabok, naik perahu mabok, naik speed mabok, apalagi naik mobil maboknya luar biasa. Biasanya tuh kalau saya dikasih pelayanan yang jauh saya doain sampai 1 mingguan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi aku berangkat juga dengan obat gosok antimo. Pas naik mobil telan dulu antimo, nggak lagi 1-2 karena 1 sudah tidak mempan. Teruskan minum. Dan biasanya saya fly tidur. Makanya saya biasanya ngajak teman. Nanti kalau sudah sampai di dekat tempat kebaktian, teman saya, Bu, udah mau sampai 10 menit lagi. Saya bangun merapikan rambut karena acak-acakan yakin ada orang mabuk kayak gimana. Acak-acakan simpan plastik di dekat saya. Kemudian sudah pasti saya bawa minyak angin, minyak kayu putih, sudah bergabung lah, berteman, bersahabat. Dan saya turun tuh masih begini, minum air panas dulu, duduk sebentar, narik nafas, kemudian mimpin kebaktian, habis itu pulang, mabuk lagi, minum lagi 2 sampai ke rumah mabuk. Terus itu berlangsung lama. Di Jambi itu karena saya harus ke Kuala Tunggal, Mas Amboro kasih tahu tuh, ya, yang jauh, Kuala Tunggal jauh dari Jambi, karena di sana ada perusahaan kayu. Perusahaan tambang, dan biasanya waktu-waktu tertentu saya mau bertugas di sana. Nah, sampai ke Jakarta saya bingung mabuknya tuh kemana ya? Serius, hilang, saya nggak tahu hilangnya kemana. Serius. Jadi waktu tiba Jakarta pertama saya naik bis ke Blok M, dan bis tingkat. Saya coba tingkat, aku masih belajar. Kok kerasa ya? Setelah saya bangun, saya baru sadar, kok kamu pusing lagi ya? Aku disuruh kemanapun aku stabil, gitu ya. Saya pikir ternyata Tuhan lengkapi dan cukupkan apa yang saya perlu. Bayangin kalau saya mabok untuk datang 2 pagi ini, saya nggak tahu nih aku mau ngomong apa dan bagaimana respon teman-teman terhadap saya. Saya nggak tahu, tapi Tuhan sudah tahu itu sebelumnya. Makanya di dalam ketidakpastian ada harapan, betul. Saya sekarang bersyukur selalu saya nggak mabuk tuh, Tuhan terima kasih ya. Kok nggak mabuk ya? Jadi saya nggak punya antimo lagi. Kalau dulu antimo harus saya bisa ke kotak gede, karena ditelan sebanyak mungkin pelayanan sebanyak itu telan antimo. Tuhan sudah tahu waktu yang tepat untuk menolong saya dalam ketidakpastian itu. Itu contoh aja, tapi benar-benar kenyataannya. Nah, kita harus lihat siapa? Lihat Tuhan. Next. Harus percaya dan lihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu ada. Bukan masalah kehancuran itu. Bukan masalah ketidakpastian itu. Masalahnya Tuhan sedang menjadi teman kita saat itu. Tapi kan kita lupa dia jadi teman kita. Gimana sih? Kita punya persoalan, masalah, ada teman kita nggak ngobrol sama dia, kita cuekin dia, pasti lama-lama dia pergi. Apaan punya teman kayak gini? Jadi Yeremia mau bilang ke kita, bukan masalah ketidakpastian yang saya sebutkan tadi,
bukan masalah persoalan, bukan masalah kehancuran, bukan masalah pembuangan ke Babilonia, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan itu ada. Dia menemani kita dan Dia setia, cukup. Dan Tuhan berkata, iya, kasih setiaku baru setiap pagi. Siapa yang kemarin ada masalah kemarin bawa hari ini? Kemarin para pasangan udah tidur, pagi dilanjutin. Mana anak kemarin pagi dilanjutin lagi. Mana si mbak kemarin pagi-pagi, iya mbak seperti yang kemarin itu ya, jangan kamu lakukan lagi ya. Kemarin kamu sudah cukup buat ibu stres, dan hari ini ibu tidak mau stres, padahal ibu sudah mendahului dengan stres. Artinya Tuhan bilang udah kemarin, udah. Makanya selesaikan kemarin. Karena hari baru adalah hari di mana saudara dan saya menerima berkat Tuhan. Kasih rahmat yang baru itu bukan yang lama loh, yang baru. Kita aja yang suka buat hidup kita terseret-seret di dalam ketidakpastian, karena yang kemarin-kemarin dibawa terus sampai akhir tahun baru masih ada. Musuh-musuh tahun lama dibawa lagi ke tahun baru, gitu ya. Hal-hal buruk di tahun lama dibawa lagi, diperpanjang tahun baru, gitu. Semua diperpanjang. Kalau bisa perpanjang sampai kapan? Perpanjang sampai Tuhan manggil kita. Repot. Nah, firman ini ngajarin kita untuk udahanlah yang kemarin, ya. Kecuali utang ya. Kecuali utang orang ya. Itu diberesin. Kalau bisa dibereskan dalam hal dibayar dan membayar. Melunasi kalau bisa, begitu. Nah, saya tutup dengan cerita yang ketidakpastian. Permulaan ibu-ibu sekarang tuh pinjol. Iya, ibu-ibu di daerah itu, saya nggak tahu ibu di Jakarta ya, karena saya dari daerah, tinggal di daerah, dan sekarang masih berada di daerah desa lagi Malang, desa Kemang dekat kota, sebenarnya kota kabupaten. Iya ya, nggak desa. Jadi kalau orang bilang baru pertama mau ke sana, dibilang kami mau ke desa Kemang, mereka bawa sepatu 3, bawa sepatu bot. Saudara mau kemana? Mau ke desa Kemang. Makanya belajar konteks, gitu. Jadi ibu-ibu daerah ini pinjol, dan itu masalah pinjol akhirnya mukanya dipampang di medsos, bikin stres. Habis pinjol, pinjam berbunga-bunga sampai terlilit, pinjam berbunga ternyata melilit, membuat menderita. Gali lubang, tutup lubang, akhirnya ada ibu yang bilang ke saya, Lucia, saya mau mati aja. Saya bilang, kenapa pengen mati? Karena saya sudah nggak bisa. Emang kenapa? Udah nggak usah muter-muter, jujur aja. Emang kenapa? Sebenarnya saya udah tahu, tapi dengan cerita yang panjang itu membuat saya, aduh ini energi saya. Udah bu, kira-kira bagaimana? Akhirnya dia bercerita, saya ini kan pinjam gini. Akhirnya saya terlilit utang dan sebagainya. Saya mau mati, ini utang ibu berapa? Dia sebutin rupiahnya, yang saya pikir darah Kristus bayarnya lebih mahal daripada itu. Artinya Tuhan bayar kita untuk selamat ini mahal daripada utang pinjol itu ya, cuma berapa lah dibandingkan dengan darah Kristus yang mahal, tidak ternilai. Ngapain harus bunuh diri? Berani berbuat dan bertanggung jawab lah. Akhirnya saya ini harus tanggung jawab. Coba tulis tuh utang-utang itu. Sekalian dengan nama siapa yang memberi pinjaman, dia nulis nama para peminjam yang memberi pinjaman. Tulis juga pinjam berapa, dia nulisnya. Yang ini itu bunga. Ini bunga, ternyata di total bunganya lebih gede daripada pokoknya. Ini bukan di sini nih, di daerah saya sana, di Papua sana. Akhirnya saya bilang, boleh nggak saya nelfon orang-orang itu, tolong kasih nomor telepon. Dikasih. Saya bilang, boleh nggak dia bayar pokoknya aja, karena dia nggak bisa bayar. Jujur, dia mau bayar dengan hidupnya, bunuh diri. Jadi bisa nggak kasih keringanan, dia bayar aja pokok seperti yang dia pinjam. Ada yang nggak mau? Ya enak aja, kalau uang ini di saya, bla 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 bla, saya usaha bla 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 bla.
Bisa bilang ya sudah terserah, itu pilihan. Tapi dia bisa bayar pokok aja. Dia nggak bisa tambah bunga-bunga karena bunga lebih gede dari pokok nih sekarang. Mereka ada yang nggak mau, ada yang mau. Yang buat saya sedih adalah yang memberi pinjaman itu semua teman satu gereja. Itu yang buat saya sedih. Teman satu gereja. Saya nanya, pendeta kamu siapa? Si ini, saya telepon pendeta. Bu pendeta, hari Minggu atau persekutuan tolong ya khotbahin tentang hutang piutang dan bunga-bunga uang. Menindas orang yang susah, tolong dong khotbahin. Bunga uang boleh nggak? Boleh, boleh, nanti wajar. Ya, nggak boleh Pak. Kalau mau bunga ke bank aja ya. Nggak boleh ya. Kalau orang susah ya kita bantu kan. Kecuali duitnya banyak terus pengen duit kita lagi udah kasih bunga. Tapi kalau orang susah cari cara. Nah dewasa ini banyak sekali bank-bank keliling juga. Di Parakansala tuh ada bank Emok. Tuh saya bilang bank berjanji. 10 orang kumpul tiap hari tertentu mereka berjanji akan membayar utang. Gara-gara bank Emok PA jadi sepi. Akhirnya saya bilang nggak boleh bank Emoknya datang di sini ya, nggak boleh ketemu saya kalau si orang itu datang. Dan saya bilang boleh kasih pinjam, tapi saya kasih jaminan. Mereka semua nggak bayar, mau nggak? Dia katakan jangan ya. Ya sudah jangan keluar dari sini, nggak boleh. Mau kasih pinjam, tapi jaminannya mereka nggak bayar, mau? Enggak lah, nggak bisa. Coba bayangin 10 orang berjanji tiap hari persekutuan. Mereka janji dulu, kami akan membayar utang. Saya bilang janjinya keluar, nggak usah dengan janji seperti itu. Stop. Nah, biarlah hidup kita juga bisa berikan pengharapan kepada orang yang berada kesulitannya bahwa ada hari baru, ada harapan baru, ada sukacita baru, dan Tuhan Allah yang setia. Ini kata terakhir. Segala sesuatu bisa hancur, namun kasih setia Tuhan kekal. Tuhan berkati kita yang akan berdoa ya. Doain juga para ibu-ibu yang terlilit hutang. Ya, jadi pokok doa lah. Yang ada masalah dipikir selesaikan dengan uang. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu slogan penggadean. Iya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nggak masalah juga kalau nggak bayar. Yang nggak ada masalah itu adalah yang bisa menyelesaikan Tuhan di setia kok. Jadi sabar menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dan berkesaksian tentang pinjol? Tidak pastian. Semua kayaknya pasti tuh tanda-tandanya. Ada yang mau memberikan kesaksian dan ya? Kan makanya kan kalau Yakobus bilang kalau ada orang pinjam sama kamu jangan tolak, kasih gitu. Tapi kan tidak dibilang berapa banyak pinjamannya. Terus kata ibu kalau kita meminjamkan ke orang harapannya kan kembali ya. Kalau kita nih menemukan hal seperti itu kasih pinjam tapi nggak pernah kembali, gimana ya Bu? Iya betul. Kalau orang minta pertolongan, kita harus tolong memang. Kalau kita bisa tolong. Kalau kita nggak bisa tolong, kita cari orang lain yang bisa menolong. Karena tolonglah kamu menanggung beban itu Galatia 6. Harus kita nolong. Tolong sesuai dengan yang kita bisa. Jangan yang kita nggak bisa, yang kita bisa. Kemudian orang meminjam uang kepada dia, ini masalahnya. Kalau menurut saya meminjam uang di gereja ini bisa jadi masalah. Orang bisa tidak datang bawa pagi loh, karena ada teman yang pinjam uang terus dia nggak ganti. Yang namanya pinjam itu kan harus dibalikan. Masuk katakan orang yang meminjam uang dan tidak mengembalikan disebut orang fasik. Ada, saya pernah baca ayat itu. Jadi biasanya kalau mau minjam saya kasih ayat dulu, ini baca ayatnya dulu boleh nggak? Boleh. Nanti
Ya, kita janji berdasarkan firman Tuhan bahwa pinjaman ini akan dikembalikan. Kalau tidak jadi orang fasik. Kita kan menjadi orang benar kan. Kalau sudah pinjam berulang-ulang nggak pulangin, ibu perlu melihat dia kenapa. Tapi saya pasrah aja jadinya, udah biarin aja, relakan aja kayak bantuan. Oke, ibu sudah relakan ya. Kalau mau pulangin, pulangin. Kalau nggak pulangin nggak apa-apa. Oke, sudah ikhlas. Nggak apa-apa Tuhan ya. Tuhan akan mengembalikan apa yang diberikan. Apalagi sudah lama. Bisa saja dia terjerumus. Kita jangan menghakimi ya, bahwa ini pasti lupa, di karakternya begini. Kalau kita nggak tahu sebenarnya kenapa. Makanya kalau saya harus datang. Kenapa? Ada apa? Masalahnya apa? Gitu. Semua masalah tidak harus ya diselesaikan kan dengan uang. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan dengan cara yang lain. Oh, dia punya uang tapi dia nggak bisa manage uangnya. Dia nggak bisa cara mengatur keuangan dia belum bisa. Berarti saya ngajar dia kan cara mengelola uang. Kembali lagi kita bisa tolong dengan cara mana? Tidak selalu harus uang. Ya, silakan Pak. Habis itu Ibu pinjol juga Pak ya. Iya. Orang ini meminjam kan, dia bilang, oke, saya punya uang kamu, misalnya 1 juta atau 10 juta, nanti saya kembalikan lebih daripada itu, dia sebutkan jumlahnya. Terus itu, enggak, saya setuju, oke silakan pakai aja. Padahal saya tidak menuntut apa-apa kan sebetulnya, karena memang dia butuh pertolongan. Nah, karena dia mau kembangkan usaha atau apa, oke, silakan. Jadi kemudian dia sendiri yang bilang, saya tentukan batasnya sekian dan saya akan kasih lebih daripada itu. Saya mau menunjukkan saya munafik. Tapi kemudian kan berjalannya waktu, kemudian sudah mendekati waktunya kan dia bilang, sebetulnya ya enak aja. Saya kasih bunga sekian apa itu kan kamu udah nggak ngapa-ngapain. Yang pinjam kamu. Yang saya akan kembalikan jumlah sekian itu aku nggak ada menuntut. Itu tidak pasti lah ya, tidak pasti ya. Saya jadi bingung, kok saya disalah-salahin gitu loh. Saya kamu kembalikan kapan kan ada batas waktunya. Kamu mau kembalikan lebih awal, ya saya sih nggak masalah, dia bilang. Jadi itu yang bagaimana dia berusaha merubah suasana jadi saya yang bersalah. Aduh, saya doa aja Pak. Aduh. Biasanya begitu Pak, yang pinjam lebih galak. Yang pinjam lebih galak daripada yang pinjaman, ya. Jadi Bapak ya sudah deh, gak usah simpan di dalam hati Pak. Memang begitu dan dibilang yang pinjam lebih galak nanti, nggak mau ganti. Bicaranya macam-macam, menjelekkan orang yang memberi pinjaman, padahal dia sudah nikmati itu. Ya mudah-mudahan dia bukan orang yang percaya pada Kristus. Karena orang yang percaya pada Kristus mestinya ngerti arti sebuah pertolongan orang dalam dirinya. Oke, Ibu? Masih topiknya sih, tapi sebenarnya lebih kayak gini sih. Kalau orang membutuhkan kita kan harusnya menolong kan. Iya. Tapi di satu sisi dilema juga. Kalau dia untuk usaha kan sebenarnya dia untuk usaha yang bisa menguntungkan dia juga. Ya. Nah, kadang-kadang gini, kamu kalau kebutuhan hidup ya mungkin itu memang agak sulit ya dipenuhi. Jadi saya kadang-kadang dilema, pinjam dulu buat apa gitu kan, nanyain. Kalau buat usaha nanti kalau dia nggak berhasil, kita dia nggak mengembalikan ya kita kan jadi ya udah misalnya kalau kan banyak kasus-kasus kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang Tuhan ini gimana sih, terima bunga nggak boleh, harus diberi, jadi gimana dong itu Tuhan? Kadang-kadang saya suka dilema. Kalau ditanya kamu punya duit nggak? Ya saya punya, tapi kalau dicap pakai kayak gitu saya nggak mau gitu kan. Nah itu aja sih Bu, saya kadang-kadang dilema harus menolong orang, tapi di satu sisi jadi kita dimanfaatkan. Nah kalau kita tidak memberi juga rasanya nggak sejahtera, karena siapa tahu memang kadang-kadang orang yang banyak duit pun dia butuh, karena kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi intinya sih sebenarnya saya dilema sih dengan firman Tuhan itu. Saya mau kasih nggak sejahtera, saya kasih juga saya nggak sejahtera.
Mungkin itu aja sih Bu, ini aja sharing untuk gimana cara jadi Pertama, ibu ajak dia untuk menyerahkan masalah dia ke dalam tangan Tuhan. Kedua, membantu sebisa ibu, artinya ibu tidak harus bantu semua yang dia perlukan. Bantulah sebisa ibu. Kemudian yang ketiga, memang persoalan uang sekarang itu menjadi masalah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi masalah berbunga, saya pikir ibu bantu dia sebisa ibu, dan ibu ajar dia kira-kira dia bisa pergi ke lembaga resmi mana ya yang dia berhutang dan dia harus bayar dengan bunga yang memang ditetapkan di sana. Jadi kalau kita yang memberi bunga kan nggak bisa. Kalau dia bunga dalam ibu kasih pinjaman misalnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya pikir ya udahlah. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang, kita ini kan juga bukan bank. Saya bilang, aku bukan bank loh. Kalau teman-teman saya dari Papua, saya suka bilang saya bukan bank Papua. Yuk, apa masalahnya tentang uang ini mau untuk apa? Bagaimana? Karena ada orang juga konsumtif. Dengan itu, sehingga kita harus lihat kalau sakit berarti kita perlu tolong. Itu dalam keadaan tertentu. Kalau kebutuhan hidup kita juga harus lihat. Seperti orang yang minta-minta di jalan, saya biasanya kalau memberi saya bawa makanan loh. Saya udah tahu di tempat itu anak-anak kecil, saya bawa susu kotak atau apa saya kasih. Daripada saya kasih uang, bagusan saya kasih makanan atau apa yang dia perlu. Jadi kita juga lihat uang itu untuk apa. Boleh tanya kok, mau untuk apa? Meskipun kadang dia bohong, nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah coba untuk membantu dalam memberikan konsep pemahaman atau edukasi tentang uang. Uang itu hamba yang berguna, tetapi dia bisa jadi tuan yang merusak kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Ibu lagi terakhir tentang pinjol juga. Saya itu punya pengalaman dalam usaha. Saya punya pengalaman. Dulu saya membantu orang karena saya memang punya salon. Terus di salon itu saya juga ada menjual barang-barang seperti baju, tas, gitu. Lalu ada kawan yang, Kak, aku boleh ya bawa barangmu untuk saya menjual. Tolong ya Kak, boleh. Sekali bawa, oke. Kedua kali, oke. Ketiga kali masih, ya begitulah. Terus ke beberapa kali pindah dia dari tempatnya. Saya datang tidak ada niat, sudah pergi dianya. Lalu ada tetangga juga, Kak, kan itu juga sudah pindah, aku punya barang juga Kak, katanya gitu. Loh, aku yang kau punya Mas, wah lebih parah lagi dari saya. Saya cuma bilang, ya Tuhan, ini barang punya orang, lagi para saya, dan saya harus mengembalikan dan saya sendiri juga tidak ada gitu loh. Oke lah, saya bilang sama kakak itu, Kak tolong ya Kak, aku cicil karena ini yang dibawa oleh orang. Dia belum datang juga untuk membayar, sudah lebih dari sebulan. Nggak apa-apa lah Kak, nggak apa-apa lah Dek, katanya. Oke, terus begitu. Satu kali kawan ini yang banyak ini, Yang mas ini suaminya bilang gini sama suami saya, Bang, kita ke sana Bang, katanya gitu. Kemana? Ke rumahnya, di mana? Udah ya Bapak bilang lah, katanya gitu. Oke, katanya gitu. Soalnya banyak juga istri saya punya, katanya gitu. Oke, mereka pergi ke sana. Orangnya pergi dari rumah itu. Kabur lah entah dia. Tidak pindah, tetap di situ ditunggu lama orang laki-laki ini dua. Pulang malam, suaminya dia yang datang. Terus dia bilang, inilah istrinya punya begini. Wah, aku nggak tahu, katanya gitu. Sesama orang kita ya, orang Batak. Terus dia gitu, wah gimana nih? Terus yang marah ini justru yang emas ini. Mau laporin dia istrimu ke penjara, ke polisi. Terserah lah, katanya. Rupanya si suami juga sudah angkat tangan. Oke lah, katanya. Lapor lagi dia ke polisi. Hampir masuk, entah di mana, bebas mereka.
Sudah lama saya sudah lupakan itu. Beberapa tahun kemudian saya lagi belanja di pasar. Si bapak ke sebelah sana, saya ke sebelah sini. Lalu udah gitu ketemu saya dengan dia pas di tempat tukang sayur, tukang ikan. Lalu bilang, halo kak, katanya gitu. Oh halo juga, apa kabar? Kurang ajar kau ya, katanya. Di pasar itu dia bilang, kurang ajar kau ya, kayaknya itu. Saya nggak nagih dan saya tidak bilang apa-apa. Saya tidak dimaki. Bangsa kau, kurang ajar kau. Semua keluar. Sampai ke tukang sayur, tukang ikan melihat saya gini. Loh, Bu, kenapa Bu? Sudah deh, saya nggak jadi belanja. Ini saya bayar uangnya. Saya pergi, maaf ya, saya bilang gitu. Saya tinggalkan dia. Saya bilang Tuhan, ampunilah dia karena dia nggak tahu apa yang dia bikin untuk saya. Tapi tolong tenangkan saya, karena saya jadi sampai gemeter gitu loh dengan melihat dia seperti itu kayak orang gila. Sudah saya lihat, tinggalkan dia. Beberapa lama kemudian setelah saya pindah ke rumah yang sekarang yang sebelum yang kemarin itu, tiba-tiba saya ketemu lagi. Saya bilang, kenapa orang ini muncul terus di tempat di muka saya? Lalu udah gitu dia bilang, Kak, apa kabar? Baik, aku bilang gitu. Anak-anak gimana? Oh, sudah pada married. Saya bilang gitu. Oh ya, anakku yang satu begini, yang satu begitu. Suamiku sekarang stroke. Oh, kasihan. Saya cuma bilang gitu. Berdoa aja ya, saya bilang gitu. Sudah, itu tetangga kakak itu kakak saya katanya gitu. Dekat rumahnya Ibu Sihipe. Lalu begitu. Oh gitu. Ya sudah, saya pikir ya sudah, oke lah. Kapan-kapan kalau kamu mampir ke kakakmu, silakan mampir ke tempat saya. Kakak masih buka salon? Masih, saya bilang, cuma santai, saya bilang gitu kan. Ibu masih ada? Masih, mamaku masih sehat, bilang gitu. Oh gitu, ya sudah. Terus lama saya dengar lagi kabar suaminya meninggal, anaknya masuk penjara. Ya Tuhan, kenapa jadi begini ya? Saya bilang. Jadi saya tidak tahu, masa depan itu semua di tangan Tuhan. Ketidakpastian itu hanya Tuhan yang tahu. Itu aja. Ya, dalam ketidakpastian kita harus melakukan benar. Ya, artinya tidak semua orang yang meminjam juga punya karakter begitu. Iya. Makanya kita juga ingin memberikan orang pinjaman dalam waktu yang panjang, lama. Karena ada orang juga punya karakter yang baik kok. Pinjam, balikin. Telat waktu, info. Maaf ya, saya belum bisa nih. Tapi boleh nggak nanti tanggal sekian? Tidak semua orang sama kok. Tapi itulah karakter manusia dalam berhadapan dengan uang. Maka topik uang perlu dibicarakan 2 pagi kayaknya. Ambil topik uang. Oh iya, silakan Kak Diki. Oh Kak Diki mau bersaksi. Oh iya kakak, biar kami tahu apa yang kakak katakan. Kakak bagaimana dia jelaskan? Ya Bapak Ibu, kalau masalah pinjam meminjam, saya termasuk pakarnya kali. Banyak sekali. Jadi kalau menurut saya ada hak Bapak Ibu, kita harus membiarkan dia untuk orang terjatuh, terluka gitu, tangan. Dia jatuh, dia bangkit, itu akan berubah hidupnya. Kalau kita tolong dia sampai mati pun ya dia tetap gitu. Karena kita harus membiarkan. Saya beberapa kali membiarkan orang yang begini, dia jatuh, dia terluka, hanya dia akan bangkit, itu mengubah hidupnya. Itu menurut saya. Kalau ditolong, dia tidak tahu benar dia ada orang karakternya memang begitu, jadi sampai mati pun tetap akan begitu. Jadi ada saat kita harus membiarkan orang begitu, dia jatuh, dia terluka, pasti dia akan bangkit dan itu mengubah hidupnya. Saya melihat banyak hal begini Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Biarkan dia terluka karena Tuhan masih menopang dia ya. Amin. Mari. Saya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau ada nanti saya kasih chat yang punya. Kita akan bagi 13 kelompok ya seperti kemarin. Kita mulai dari belakang. Ya. 3, 4, 5.
Yang ulang tahun di sini ada Kak Berlian, ada Ibu Enda, ada lagi Ibu Trio berulang tahun di bulan Oktober, bulan keluarga. Ya. Kuenya dulu atau ulang tahun doa dulu? Doa dulu ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan teman-teman kami yang berhari ulang tahun di bulan Oktober. Kami berdoa untuk Ibu Enda, untuk Kak Berlian, Ibu Winnie, yang kami percaya hari lepas hari Engkau menemani perjalanan mereka sampai hari ini. Maka kami bersyukur, biarlah kami boleh melihat tangan kasih Tuhan membimbing, menemani teman-teman kami ini. Dan kami berdoa mohon Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan segala mimpi-mimpi menjadi kenyataan. Tuhan juga memberikan masa depan yang indah dalam ketidakpastian. Ada Tuhan yang pasti menemani Ibu Enda, Ibu Winnie, dan Kak Berlian. Terima kasih untuk hari ini dengan sukacita dan kegembiraan yang Tuhan beri. Kiranya itu menjadi kekuatan baru untuk melangkah juga ke tahun yang baru nanti. Dan biarlah tahun depan kami juga bisa bersukacita dengan setahun usia yang Tuhan beri bagi teman-teman kami. Terima kasih untuk doa pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang baru. Dan terima kasih untuk kegembiraan dan sukacita yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua bersyukur. Amin.
Tepuk lilinnya. Tiup lilinnya dibayangkan saja ya. Oh, dibayangkan. Nanti sudah berbuka. Ini ada kue yang tadi di sini. Kita pengumuman di depan. Lilinnya ada. Mejanya aja dimaduin. Oh, depan ini. Udah nih, tapi udah mati. Kamera-kamera siapa yang podcast? Yang video yang ini. Ya, udah.
so thankful for your grace.